Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk bertemu pada bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mampu istiqomah hingga akhir Ramadan. Kita tahu bahwa 10 hari pertama Ramadan ini adalah ibarat open turnamen, di mana akan banyak orang yang digugurkan, dan 10 hari kedua itu adalah ibarat semifinal, dan semifinal itu hanya orang-orang pilihan, apalagi 10 hari terakhir itu adalah ibaratnya final, hanya orang-orang terpilih saja yang bisa mencapai final tersebut. Buktinya nanti adalah di bulan Syawal bahwa kita bisa istiqomah dengan amalan-amalan yang maksimal. Apakah nanti di semifinal ataupun di final 10 hari terakhir Ramadan kita masih semangat di dalam menjalankan setiap amalan-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan, bukan hanya menahan haus dan lapar. Maka dari itu pemirsa sedikit sedikit yang dimuliakan Allah, kita perlu memaknai Ramadan ini, bulan Ramadan ini sebagai bulan jihad. Artinya adalah bulan perjuangan, ya. Nah, jadi kita memaknai Ramadan ini sebagai momentum amal, momentum kita untuk beramal dan padat kerja kita dan penuh dengan aktivitas amal soleh. Nah, pemirsa As-Siddiqi Studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah dijelaskan oleh Nabi dan kita harus menjadi orang yang produktif ketika di bulan Ramadan. Mungkin di tempat kerja kita atau di sekolah kita ini sering diberikan waktu lebih longgar ketika bulan Ramadan. Apakah pulangnya lebih cepat atau jam kerjanya dilambatkan? Semata-mata kita harus menganggap keringanan itu bukan untuk bersantai-santai di waktu yang tersisa, bukan untuk berleha-leha di waktu yang ada, melainkan kita lebih cepat pulang, kita lebih lambat masuk, itu untuk memaksimalkan amal ibadah, untuk mendapatkan waktu lebih untuk beribadah. Kalau kita biasanya pulang sore, ternyata di Ramadan ini siang, maka dari siang sampai sore bukan untuk tidur-tiduran, bukan untuk santai-santai, tetapi untuk memaksimalkan apakah itu tilawah, apakah itu untuk berbagi, apakah itu amal-amalan kebaikan lainnya. Seperti itulah kita memaknai bulan Ramadan ini sebagai bulan perjuangan. Nah, sebagaimana kita lihat sirah Nabi SAW, banyak sekali, bahkan perang dalam artian yang sebenarnya, menghunuskan pedang, itu terjadi beberapa kali di bulan Ramadan. Kita kenal perang Badar, kita kenal perang Khandak yang juga di bulan Ramadan, kita kenal perang Tabuk, kita juga ada bahkan penaklukan beberapa negeri, itu semua banyak terjadi di bulan Ramadan. Tapi jihad kita tidak sampai jihad seperti itu. Nah, apa jihad kita? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita ingat lagi langsung ayat utama yang sering kita dengar menjelang dan pada saat bulan Ramadan, yaitu di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Apakah setelah sahur, setelah subuh lalu kita tidur-tiduran itu adalah orang yang bertakwa? Tidak. Apakah jajan-jajan, hunting, takjil menjelang maghrib itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa? Belum tentu. Apakah malam tarawih itu kita keluar rumah untuk meramaikan masjid hanya sekedar ikut-ikutan karena budaya dan karena mayoritas banyak orang melakukan itu juga itu bisa menjadi indikator orang yang bertakwa? Belum tentu. Nah, jadi menjelang berbuka ada yang ngabuburit, ada yang nongkrong-nongkrong, itu bukanlah indikator untuk seseorang menjadi lahir insan yang bertakwa dari hari seperti itu. Apakah nanti 10 hari terakhir kita mengejar diskon-diskon di mall-mall, ya? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi pemirsa As-Siddiqi Studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jihad yang dimaksud? Ya, apa jihad yang dimaksud? Apakah tidak sama dengan peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Rasul? Kita sebagaimana hadis Nabi, ahbun nas ilallahi anfa'ahum linnas. Amalan manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah manusia yang paling banyak bermanfaat untuk manusia yang lainnya.
Nah, di sini kita perlu berpikir bagaimana agar kita bisa bermanfaat. Banyak sekali keutamaan-keutamaan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita bisa bermanfaat di bulan Ramadan bagi manusia-manusia yang lain. Seperti kita berbagi, ya, berbagi atau menyebarkan infak, sedekah, berbagi takjil, meringankan yang lain. Nah, apa indikatornya agar lebih mudah lagi? Lanjutan hadisnya adalah bagaimana Rasul membuat list-list contohnya, ya. Rasulullah bersabda, "Au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an." Bagaimana kita melepaskan kesusahan orang yang membebaskan orang dari kesusahan, atau kita membebaskan orang dari kelaparan, bahkan kita membebaskan orang dari terjeratnya hutang. Bayangkan Bapak Ibu pemirsa sedikit studi yang dimuliakan Allah SWT, ada orang yang bekerja sehari-hari tapi dia kerjanya tidak pernah fokus karena dikejar-kejar hutang, menyekolahkan anaknya sangat susah, lalu dia setiap harinya memikirkan bagaimana agar dia bisa terbebas dari kesulitannya, lalu tiba-tiba ada orang yang membantu dia membebaskan hutangnya sehingga plonglah masalahnya. Ini adalah suatu kemanfaatan yang luar biasa. Atau ada saudara kita yang memiliki masalah di tempat kerjanya, atau ada yang punya masalah di karyawan-karyawannya, di mana tempat dia memimpin dan seterusnya. Datang orang yang memudahkan masalah-masalah itu, memberinya nasihat ataupun yang lain-lainnya. Ini adalah sesuatu jihad juga. Adalah perjuangan bagaimana kita memberikan manfaat sehingga kita memaknai Ramadan ini bukan untuk hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Nah, di sini sudah terlihat bahwa bagaimana level para sahabat Nabi mengoptimalkan bulan Ramadan bukan hanya sekedar untuk menahan haus dan lapar, tapi jauh lebih dari itu memang memaksimalkan bagaimana hubungan sosial mereka, ya, bagaimana memudahkan saudaranya dan seterusnya. Bapak Ibu yang Allah SWT, itu yang pertama, perjuangan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita memaksimalkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita yang masih punya orang tua atau para pelajar yang punya orang tua, ya. Berbakti kepada orang tua kita optimalkan betul di dalam bulan Ramadan, bukan hanya sekedar membantu dia mencuci piring, menyapu rumah, mencuci pakaian, bukan itu saja. Berbakti kepada orang tua, bagaimana orang tua kita itu redho dengan semua aktivitas kita. Cuci piring, habis itu pergi ngabuburit, itu belum tentu, mungkin orang tua kita tidak redho. Atau kita buka bersama dengan komunitas kita, lalu kita meninggalkan salat berjamaah di masjid, meninggalkan salat tarawih dan salat isya berjamaah, itu orang tua kita mungkin tidak akan redho dengan itu, ya. Dan berbakti kepada orang tua, kalau orang tua kita sudah sangat sepuh, bukan sekedar membelikan dia pakaian baru, ya. Intinya kita bagaimana menyenangkan orang tua kita, dia redho dengan kita, dan kita bisa memberikan pahala yang banyak kepadanya, baik itu di dunia, apalagi nanti dipanennya di akhirat. Nah, bahkan ada sahabat Rasul yang saat ada panggilan perang, dia ingin sekali ikut berperang bersama Nabi, lalu minta izin kepada Nabi, "Wahai Nabi, bolehkah aku ikut berperang bersamamu?" Lalu Nabi menjawab, "Apakah engkau masih punya orang tua?" Lalu, "Ya, saya punya, sudah sepuh." Lalu kata Nabi, "Itulah jihadmu. Kau jaga orang tuamu, maka pahalanya sama dengan pergi jihad berperang di jalan Allah." Nah, bagaimana kita memaknai berbakti kepada kedua orang tua ini juga adalah perjuangan yang luar biasa. Yang ketiga, setelah kita berbakti kepada orang tua, bagaimana caranya kita adalah totalitas mendidik anak-anak kita, terutama anak-anak biologis, anak kandung kita. Bagi para pengajar, pendidik, itu juga anak ideologis, bagaimana kita totalitas mendidiknya, ya. Kita mau jadikan apa anak-anak kita? Kita ingin anak-anak kita itu hanya sekedar kita bangunkan sahur, lalu kita suruh dia untuk bersabar, bertahan selama menahan lapar dan hausnya, lalu nanti kita ajak dia bersama untuk berbuka bersama. Apakah hanya seperti itu saja? Tidak. Kita ajarkan kepada dia tentang konsep agama kita. Di bulan Ramadan inilah momentum yang paling tepat, di mana nanti 10 hari pertama mungkin masih latihan untuk berpuasa, 10 hari kedua kita bisa ajarkan dia untuk berbagi, 10 hari terakhir kita ajak dia iktikaf, beribadah sampai larut malam, ya, bukan hanya untuk pindah tempat tidur dari rumah ke masjid, tetapi juga memaksimalkan tilawah, bagaimana dia khatam, bagaimana tarawihnya maksimal, bagaimana dia mendengarkan ceramah-ceramah, dan
silahkan sekali pemirsa Siddiqui Studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menuntut ilmu sebanyak mungkin di bulan Ramadan agar bulan Ramadan kita tidak seperti itu saja setiap tahun. Ya, kita tambah ilmunya tentang fikihnya seperti apa, yang membatalkannya seperti apa, dan yang mengurangi nilai-nilai pahalanya seperti apa, memaksimalkannya bagaimana. Nah, ini semua adalah jihad, ya. Ini semua adalah perjuangan bagaimana kita memaknai bulan Ramadan ini sebagai bulan jihad. Ada orang yang senang menantikan Ramadan karena banyaknya kuliner, ya. Ada juga orang yang senang dalam bulan Ramadan karena mungkin akan dapat THR. Ada orang yang senang di bulan Ramadan karena nanti mungkin akan mendapatkan pakaian baru atau mengumpul keluarga. Tapi kita sebagai orang yang beriman, orang soleh dan mensolehkan orang lain harus punya nilai lebih. Ya, kita menanti-nantikan bulan Ramadan karena kita tidak sabar betapa inginnya kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa inginnya kita hijrah secara total, betapa inginnya kita mengajak keluarga besar kita untuk bisa bersama-sama meraih surganya dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.